Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penonton setia Sriwijaya Post dan juga Tribun Sumsel dimanapun Anda berada. Kembali lagi di gelaran Ramadan Virtual Fest 2020 persembahan Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Nah, seperti biasa setiap sore kita live dari Geraha Tribun selalu mengadakan talk show virtual setiap sore di mana topiknya itu selalu berhubungan dengan rohani atau keagamaan. Nah, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat spesial sekali. Yang pertama ada yang terhormat Bapak Haji Denny Priyansyah, SAG MPDI selaku Kepala Kemenak Palembang. Assalamualaikum Kak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Denny, aku manggil kakak ya, biar lebih enak ya. Aku lebih aja. Santai. Iya. Di Kemenak Cak Mano, alhamdulillah aman Kak Denny. Alhamdulillah aman. Jadi kita di Kemenak ini untuk situasi pandemi COVID-19, pegawai kita agak santai. Tapi ini untuk menjaga, ya, memutuskan mata rantai corona ini. Alhamdulillah. Jadi, piket sistemnya, piket. Jadi walaupun di tengah pandemi masih begawe lah ya untuk umat ya. Karena kita masih memberikan pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah. Nah, yang kedua narasumber kita ini ada yang terhormat Ustadz Dr. Andes Haji Buya Syamsuddin Harmain. Beliau ini adalah Ketua Himpunan Majelis Ta'lim Indonesia atau HMTI. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Ya, tadi tuh sebelum live streaming kita nih sempat bertanya karena hujan juga rupanya di kediaman Bu ya Syamsuddin ya. Yo, hujan galau nih. Hujan terus galau ini. Alhamdulillah. Semoga-moga berkat dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk seluruh warga di Kota Palembang khususnya. Amin. Amin. Nah, Kak Denny sama Buya Syamsuddin, jadi di sore hari ini tema kita nih spesial nian. Mohon maaf kalau agak keluar bahasa Palembang biar lebih lancar ini. Iya. Jadi tema kita nih sore ini adalah amalan di bulan Ramadan. Jadi sebagai umat muslim kita semua sudah paham bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan dan dosa-dosa itu diampuni. Tapi banyak saudara-saudara kita di luar sana yang masih belum mengetahui seperti apa sih amalan atau hal-hal baik yang seharusnya seorang muslim itu lakukan di bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan ini terasa cukup berbeda di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk itu kita bakalan berdiskusi sama Kak Denny sama Buya Syamsuddin. Untuk yang pertama mungkin bisa dimulai dari Kak Denny. Tentang topik itu amalan di bulan Ramadan ini. Boleh, Kak Denny? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Buya Syamsuddin dan Adinda Saddam Hussein ya. Ya, Busan. Ya. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang pertama kita dipertemukan kembali oleh Allah di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia, Sayyidus Syuhur. Jadi disebut dengan Sayyidus Syuhur itu karena keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Jadi kalau kita mengetahui keistimewaan di bulan Ramadan ini, kita selalu berharap setiap bulan itu selalu bulan Ramadan. Jadi Rasulullah dalam satu riwayat mengatakan, laula ummati ya'rifu fi hadza Ramadan. Kalau umatku itu mengetahui keutamaan bulan Ramadan, maka dia akan mengharapkan seluruh bulan itu adalah bulan Ramadan. Nah, kenapa hal ini terjadi, harapan itu dan Rasulullah mengatakan demikian? Karena bulan Ramadan ini banyak hal-hal yang luar biasa ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan kita untuk banyak melaksanakan ibadah. Ya, ibadah apa itu? Yang pertama ibadah puasa. Ya, karena di bulan Ramadan diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa kewajiban orang yang beriman itu berpuasa ya. Telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Nah, jadi oleh sebab itulah di bulan Ramadan ini ya, kita selaku umat muslim, selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus memanfaatkan bulan Ramadan ini
untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanu wa taqwa, iman dan takwa harus meningkat. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah? Tentu cara yang pertama adalah kita wajib meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan ini. Kalau di luar bulan Ramadan, misalnya kita sering meninggalkan membaca Al-Quran, di bulan Ramadan ini kita dianjurkan wajib untuk membaca Al-Quran. Bila perlu di bulan Ramadan ini khatam 30 juz Al-Quran ini. Amin. Nah, karena bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi syahrul Ramadan, syahrul Quran. Ya. Nah, kita tahu, waktu Rasulullah SAW mengatakan satu huruf kita membaca Al-Quran itu Allah Ta'ala memberikan 10 kebaikan kepada kita. Masya Allah. Ya, itu di luar bulan Ramadan. Nah, sementara di bulan Ramadan ini yang wajib itu dilipat gandakan, yang sunnah itu sama nilainya dengan yang wajib. Benar. Jadi setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk banyak-banyak melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, yaitu ibadah sholat malam. Sholat malam itulah yang kita kenal dengan sholat tarawih, sholat witir. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan itu artinya mendirikan sholat malam, sholat tarawih, sholat witir, maka Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa. Nah, jadi cara Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita di bulan Ramadan ini, kita harus manfaatkan. Kita iringi perbuatan yang jelek-jelek itu, sebelum bulan Ramadan kita pernah berdosa, kita pernah berbuat maksiat, atau kita pernah melakukan hal yang merugikan orang lain. Nah, di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita menghapuskan dosa-dosa kita. Menghapuskan dosa kita dengan puasa di Ramadan, baca Quran, dan sholat malam di bulan Ramadan. Wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi irigilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik itu akan menghapuskan semua perbuatan yang jelek. Amin. Apalagi kali ini kita tahu bahwa di bulan Ramadan itu amalannya itu banyak nian. Saking banyaknya itu kan kalau dilewati siko-siko tuh alangkah sayangnya gitu. Betul. Nah, untuk Buya Samsudin ini memandang pentingnya melakukan amalan-amalan lain selain amalan utama di bulan Ramadan itu seperti apa sih Buya? Terutama kan masih ada saudara-saudara kita yang mungkin di bulan Ramadan ini melupakan amalan-amalan lainnya selain puasa, selain baca Al-Quran, selain zakat. Nah, Buya Samsudin memandangnya seperti apa, Buya? Tafadhol, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah dalam pertemuan ini. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, Bapak Haji Deni Priyansah. Beliau ini Pak Saddam Hussein, bos kami beliau ini. Oh. Jadi agak gemeter juga kita ngomong depan beliau nih. Iya. Jadi Pak Saddam, siap. Tadilah dijelaskan oleh Bapak Kepala Kantor bahwa amalan di bulan Ramadan sudah cukup disampaikan beliau. Di samping disampaikan oleh beliau tadi bahwa satu huruf yang dibaca itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Nah, saya hanya menambahkan bahwa orang yang sering membaca Al-Quran, maka kehidupan mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di samping itu juga derajat mereka akan ditingkatkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, malaikat akan senantiasa mengikuti mereka yang membaca Al-Quran. Dan pada akhirnya nanti mereka akan bersama-sama hidup dengan malaikat. Karena mereka selalu dalam perlindungan dan doa para malaikat. Amin. Kemudian amalan di bulan Ramadan juga kita diperintahkan untuk bersedekah. Ya, karena di bulan Ramadan ini momen yang paling baik. Karena kata Pak Deni tadi bahwa di luar bulan Ramadan kita mendapatkan
ganjaran dengan 10 kebaikan apalagi di dalam bulan Ramadan. Karena sayangnya kalau kita tidak melaksanakan memanfaatkan amalan di bulan Ramadan ini, di samping kita membaca Al-Quran, kita bersedekah dianjurkan. Karena bersedekah ini akan menyelamatkan kita baik dunia maupun akhirat. Karena kata Rasulullah, ketika kita di akhirat kelak, orang yang sering bersedekah tidak akan tersentuh api neraka. Amin. Karena apa? Karena bala bencana tidak akan mendahului orang yang sering bersedekah. Itulah jaminan kita di dalam surga kelak ketika kita diadili di padang mahsyar. Kemudian selanjutnya orang yang bersedekah akan senantiasa selalu diberi ganjaran, yaitu satu harta yang lebih diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang sering bersedekah. Makanya setiap pagi dua orang malaikat berdoa. Yang pertama berdoa kepada orang yang sering bersedekah, ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada orang yang sering bersedekah. Dan bagi uang yang pelit, medit, kekit, ya Allah, jauhkanlah rezekinya, ya Allah. Itu doa-doa para malaikat. Kemudian ada kisah orang yang bersedekah, ini Pak Sadam. Ya, Ustaz. Ada 8 tahun orang yang meninggal ketika itu dikuburkan di sebuah desa. Setelah dia 8 tahun dikuburkan, kemudian mayatnya itu akan diangkat karena tanah kuburannya akan dipakai untuk jalan tol. Nah, lalu ketika dibuka, mayat perempuan tadi, mayatnya ini luar biasa tidak hancur. Masya Allah. Dari kain kapannya tidak hancur, apalagi jasadnya. Setelah diselidiki, ternyata wanita tua ini adalah seorang pedagang. Dia pedagang kaki lima, berjualan sayur, tetapi setiap harinya dia sering bersedekah. Dengan ikhlas, barangkali cuma 5.000, nasi gemuk baik je kita ni bersedekah. 5.000 tapi sudah menyenangkan orang lain. Tapi setiap hari dilakukannya dengan ikhlas, inilah amalan-amalan yang dilakukannya ketika di dunia, maka mendapat jamin dari oleh Allah, jasad dan fisiknya tidak hancur dimakan cacing tanah. Dan kemudian selanjutnya, di samping kita mengerjakan amalan-amalan ini, kita manfaatkan untuk mengerjakan sholat tahajud. Benar. Di dalam bulan Ramadan, karena disinilah momennya kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada baiknya sebelum kita mengerjakan sholat tahajud yang tidak banyak dikerjakan orang lain. Ini janji Allah yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang yang mengerjakan sholat 5 waktu. Yang pertama, orang yang sholat tahajud akan diberikan oleh Allah yang pertama, ditingkatkan oleh Allah derajat mereka. Yang kedua, dilindungi oleh Allah. Yang ketiga, dibimbing oleh Allah. Yang keempat, diberi jalan keluar oleh Allah dalam kehidupannya. Makanya ketika sebelum kita mengerjakan sholat tahajud, minta dulu kepada Allah. Ya Allah, pertama, angkat derajatku ya Allah. Yang kedua, ya Allah lindungi aku. Yang ketiga, bimbing aku ya Allah. Yang keempat, beri jalan keluar dalam hidupku ya Allah. Baru kemudian kita sholat tahajud. Usalli sunatat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Karena janji Allah, kita minta janji Allah itu sebelum kita mengerjakan sholat tahajud. Ya. Kemudian yang terakhir, kita jangan lupa kita sholat witir, sholat tarawih. Kalau tarawih ini setahun sekali, kata Pak Denny tadi, Pak Kantor dia ngomong. Kalau seandainya setahun penuh bisa mengerjakan sholat bulan Ramadan, maka akan kerjakan katanya. Artinya mereka yang betul-betul memanfaatkan momen di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan meraih pahala yang seluas-luasnya. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, sebesar langit dan bumi, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa manusia di muka bumi ini, kecuali mereka yang berbuat syirik di hadapan Allah. Amin. Amin ya Allah ya Allah. Syukran Buya. Jadi baik dari Kak Denny dan Buya Samsudin tadi itu sudah sangat menjelaskan bahwa pentingnya amalan-amalan lain selain amalan utama yang harus kita laksanakan, karena betapa besar kasih sayang Allah, limpahan pahala dari Allah terutama di bulan Ramadan ini itu begitu banyak sekali. Nah,
Kali ini saya kalau boleh bertanya, seperti apa sih ruginya seorang Muslim ketika dia apa ya istilahnya? Karena kan amalan-amalan ini kan dianggap bukan sebuah hal yang utama, bukan sebuah hal yang kalau boleh kita bilang wajib. Kadang masih banyak saudara-saudara kita yang menyepelekan sedekah, masih banyak saudara-saudara kita yang terkesan masih malas melaksanakan sholat sunnah seperti tahajud, witir dan lain-lain. Nah, kalau Kak Denny sendiri di dalam Islam itu seperti apa sih ruginya umat Muslim yang tidak melakukan amalan-amalan tersebut itu, Kak? Boleh? Ya, kerugian yang dirasakan bagi umat Muslim yang tidak melaksanakan atau enggan melakukan kegiatan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama, hidup mereka itu akan susah. Ya. Kalau tidak susah harta, susah hati. Benar. Ya, yang selalu mengabaikan ya utamaan bulan Ramadan. Kenapa? Karena yang namanya sholat, bersedekah, sholat tahajud, kemudian witir, baca Quran, berzikir dan lain sebagainya, iktikaf di masjid, ya, itu semuanya adalah merupakan salah satu upaya kita untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang sudah tidak mau dekat lagi dengan Allah, berarti dia jauh dengan Allah, ya. Dan kalau orang itu jauh dengan Allah, ya, berarti dia memisahkan dirinya kepada Allah. Nah, itulah orang memisahkan dirinya kepada Allah. Ada salah satu ungkapan hadis Rasulullah Muhammad SAW mengatakan ya dalam kaitannya dengan sholat ya, di sholat 5 waktu misalnya. Ya. Man kafara sholatan muta'ammidan faqad kafara biha. Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara biha. Barang siapa meninggalkan sholat 5 waktu ya, maka itulah kafir yang sebenarnya. Nah, ini saya memahami dari salah satu hadis ini ya. Ini dapat kita pahami bahwa bukan hanya sholat ini, bukan hanya sholat 5 waktu ya. Tetapi juga sholat-sholat sunnah juga. Sholat malam, sholat tarawih. Tarawih kan bagian daripada sholat malam itu sendiri ya. Nah, jadi oleh sebab itu orang yang enggan melaksanakan ibadah ritual pada bulan Ramadan ini berarti dia menjauhkan diri kepada Allah, memisahkan dia kepada Allah. Makanya kata-kata kafara itu artinya adalah memisahkan, berpisah, memutuskan hubungan silaturahmi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita sudah memisahkan hubungan kepada Allah, ya, Tuhan mana lagi yang akan kita dekati? Nah, itu kan. Padahal semua yang ada pada diri kita ini adalah milik Allah. Benar. Jabatan, harta, ya, nafas yang ada pada kita, keluarga, semua milik Allah. Sementara Allah kita jauhi. Nah, Tuhan mana lagi? Nah, itu yang satu. Kemudian yang kedua, kerugian orang yang tidak mau melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, ya, dia tidak akan tenang hidupnya. Ada saja kegoncangan jiwa, gelisah, ya. Kemudian yang kedua, selalu khawatir, was-was, khauf dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi pada diri kita. Nah, oleh sebab itulah salah satu sarana kita agar hati kita tenang, yaitu tadi kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui sholat, dengan melalui zikir, ya. Aqimi sholat li zikri, dirikan sholat untuk ingat kepadaku, kata Allah. Kan? Dalam salah satu ayat Quran dikatakan juga ya, bahwa ala bizikrillah tatmainnul qulub, bahwa dengan berzikir kepada Allah hati kita tenang. Ya, nah ini kalau orang yang tidak mau dekat dengan Allah. Sudah ibaratnya tuh sudah wajib dak galak yang sunah tinggal pulo. Nah. Ala keruginya nih kan itu berarti. Iya. Izin Buya. Nah, ini setiap kita live stream ini ada baik nih pertanyaan yang masuk ini. Sebenarnya banyak tapi kita filter siko-siko ini. Nah, ini kayaknya pertanyaannya untuk Buya Syamsuddin. Assalamualaikum Buya, izin nanyo. Mana aktivitas Buya sekarang selama pandemi? Kan Buya ini ketua himpunan Majelis Taklim. Apakah Majelis Taklim ini masih berjalan atau di stop dulu? Nah, kalau yang masih berjalan ini cak mana Buya? Mohon penjelasannya. Nah, ini dari mana? Dikasih namanya ini tadi. Boleh Buya mungkin dijawab. Jadi sekarang ini kita aktif di Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran Kota Palembang.
Oh ya. Itu aktif sekarang ini yang di bawah naungan Kementerian Agama Kota Palembang, dan SK kita dikeluarkan oleh Pak Denny Apriansah sebagai kepala kantor. Jadi mengenai himpunan Majelis Taklim itu sementara kita stop dulu karena kita belum ada izin, baik izin dari Badan Hukum maupun izin dari Menkumham. Ya. Karena itulah artinya kita stop dulu sampai ada izin. Dan sekarang kita aktif di Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran Kota Palembang. Artinya menggalakkan seluruh santri melalui WA kita kirim supaya baca Al-Quran di rumah masing-masing. Ya. Bagaimana yang di-SK-kan oleh Pak Denny. Pak Denny kan Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Palembang, Pak Denny ini. Iya, Ketua Dewan Masjid beliau nih. Jangan basi-basi. Beliau ini ngeluar ke SK. Oh, siap. Belajar itu harus di rumah, kata beliau. Ya. Dan sudah kita instruksi jadi selama pandemik corona ini, sekolah untuk sementara diliburkan dan belajar di rumah masing-masing. Libur bukan berarti tidak belajar, tapi harus belajar. Nah itulah sementara kegiatan kita. Jadi pre dulu ya kalau Ujung Palembang pre dulu, ya. Pre dulu, tapi bukan berarti pre malas-malasan di rumah, malah bukan. Tidak. Jadi Pak Denny nganjur ke kita, ya. Libur itu di sekolah. Di rumah sampai ke beliau ini supaya baca Al-Quran, ya, gawi kehafalan juz amma, itu yang diperintah ke beliau dengan madrasah-madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah, itu yang sampai ke beliau ini. Oh, alhamdulillah. Kebetulan aku juga lulusan madrasah Ustadz dulu tuh. Alhamdulillah, namanya biasa ada Musen. Juan Yai dulu. Oh, Juan Yai, ya. Alhamdulillah. Nah izin Kak Denny, ini ada yang nanya lagi ini, banyak nih. Assalamualaikum Ustadz, izin nanyo, cak mano kebijakan terbaru terutama yang ada di Kemenak terkait pelaksanaan ibadah nih selama pandemi, khususnya di Palembang, ada anjuran khusus atau cak mano? Terus Kemenak nih dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan termasuk PSBB? Wah berat ini. Cak mano nih Kak Denny? Ya, jadi yang pertama ya, Mas Adam, ya, bahwa memang Kementerian Agama sudah memberikan surat himbauan edaran dari Menteri Agama Republik Indonesia bahwa selama bulan Ramadan ini agar umat Muslim melaksanakan ibadah di rumah masing-masing dengan keluarga inti. Ya. Jadi kenapa hal itu kita lakukan, harus kita lakukan di rumah masing-masing? Yang pertama ya, bahwa di bulan Ramadan ini kan berbeda tahun ini dengan bulan Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita jangan sampai tempat-tempat ibadah, masjid, langgar, musola itu dijadikan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita. Kita malu ya kalau seandainya ada pengurus wajib dipanggil oleh pihak-pihak berwajib karena dia menyelenggarakan ibadah, misalnya sholat tarawih berjamaah, kumpulan orang banyak, pengajian, majelis taklim. Kita tidak mau hal itu terjadi. Makanya dihimbau agar sementara waktu dilaksanakan dengan melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Termasuk juga kita kemarin memberikan surat edaran yaitu tentang sholat Jumat ya bersama dengan wali kota dan majelis ulama ya. Kemudian ada lagi surat edaran tentang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing MUI Kota Palembang dengan Kemenak Kota Palembang dan lain sebagainya. Alhamdulillah syukur ini berkah Ramadan, semua masyarakat kita Palembang ini nurut galo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, walaupun hati kadang-kadang marah, nangis, tapi ditahan video. Ada puasa tadi kan menahan, tidak nahan dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya bahwa dalam melaksanakan peran Kementerian Agama dan saya sendiri alhamdulillah syukur mendapatkan amanah dari wali kota Palembang ya menjadi juru bicara. Nah, ini juru bicara COVID-19 Kota Palembang ini di bidang keagamaan. Jadi saya ini jubirnya wali kota ini. Ya. Jadi kalau ada tokoh-tokoh agama,
tokoh para habaib, para asatis, para kiai, ulama, masyayikh dan lain sebagainya ingin mengetahui ya latar belakang tidak dilaksanakannya sholat di masjid, sholat Jumat, ibadah-ibadah dan lain sebagainya, ya saya diberikan amanah oleh Pak Wali untuk menenangkan hal itu ya. Jadi kita yakinlah bahwa ini kan karena COVID-19 ini kan adalah makhluk Allah juga. Ya, corona ini makhluk Allah juga. Jadi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kesabaran kita. Kemudian yang kedua, paling utama, selama ini kan kita puasa Ramadan, saya saja merasakan, apalagi para asatis yang lain itu merasakan. Kalau bulan puasa ini jarang di rumah. Ya. Pagi-pagi ke kantor, malam ke masjid, dari masjid sini, masjid sana, subuh, jarang merhati keluarga. Nah, tahun ini, alhamdulillah syukur, kita sholat bersama dengan keluarga, sama anak. Dan ini ajaran Rasulullah SAW mengatakan ya, khairukum li ahli, wa ana khairu li ahli. Jadi sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Nah, jadi cara kita ini Allah Ta'ala menguji pada para asatis, para jamaah, para umat muslim ya, untuk selalu memperhatikan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi diri kita, jaga diri kita dan keluarga kita. Ya, jadi kalau kita nama surga, ngajak-ngajak. Jadi jangan DWA ada surga. Bini nak diajak, ya Kiai Samsudin ya. Ya. Anak diajak. Jangan masuk surga, tidak ngajak. Kalau masuk neraka lagi lah DWA. Nah itu, ini pahami bersama ya. Benar. Hal-hal ini, kebijakan-kebijakan dari pemerintah kota ini, Kementerian Agama selalu dilibatkan, ya, utamanya di bidang keagamaan. Ya. Karena kita memang fokusnya, fungsi dan fungsi kita adalah bidang keagamaan. Kalau masalah yang lain itu tidak, ya. Tidak. Itu artinya masalah sembako, ayah kurio, ala kan namanya, kapan nak bagi ke sembako, ya. Kalau masalah-masalah apa, ya bidang sosial kan ada tugas lain. Nah, jadi fokus kita adalah bidang keagamaan. Dan ini memang sudah terjadi, ya. Kita keluarkan edaran sholat Jumat dia diganti dengan sholat Zuhur, sholat tarawih dilaksanakan di rumah. Ini Kementerian Agama, ya, berperannya Kementerian Agama, diminta oleh pemerintah untuk atas nama pemerintah untuk sosialisasikan, ya, menenangkan masyarakat agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Buya Samsudin tadi kan alhamdulillah semua nurut. Dari TPQ ya, itu sudah sementara waktu belajar di rumah ya, dari madrasah dan semuanya belajar di rumah. Nah, ini banyak hikmah yang harus kita dapatkan. Saya juga merasakan tahun ini aku rasanya anakku dengan anak-anak ya, dekat, dengan bini dekat. Alhamdulillah. Apalagi waktu sebelum puasa kemarin itu di rumah. Wah, luar biasa. Ya. Masya Allah hikmahnya banyaknya Ustaz ya. Apalagi yang mungkin selama ini di antara kita yang jarang dekat sama keluarga, banyak kesibukan di luar kan. Jadi sekarang itu ibaratnya Allah tuh ngasih tanda bahwa ayo dekat lagi sama keluarga, cek itu nah. Dikuatkan lagi ibadahnya, diintenskan lagi ibadahnya. Jadi ketika insya Allah pandemi diangkat Allah, kita jadi lebih baik, jadi insan yang jauh lebih baik. Gitu. Nah ini Buya ada yang nanya ini. Ya. Cak mana tanggapan Buya dengan belakangan kondisi pasar yang semakin ramai, sedangkan masjid sepi. Nah, cak mana tanggapan Buya ini? Padahal kan tadi himbauan dari Kemenak juga ya, masalah bahwa keputusan yang diambil itu kan sudah dipikirkan, sudah didiskusikan matang-matang. Nah, Buya Samsudin mandangnya cak mana nih? Karena di beberapa daerah ini katanya masih banyak pasar yang ramai, ujinya. Masih ada yang ini. Padahal tadi itu alhamdulillah kita warga Palembang sudah perlahan-lahan sudah mulai memahami makna dari himbauan terutama dari Kemenak tadi. Nah, cak mana Buya? Silakan Buya. Jadi bagaimana Allah mengatakan Utiallahu wa ati wa rasul ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin-pemimpin kamu. Nah sekarang kita ini kan ada pemimpin kita di Palembang ini. Ya. Ada pemimpin kita, ada Pak Wali Kota, ada Kepala Kantor Kementerian Agama. Jadi apa yang beliau keperintahkan ini adalah bagian dari ketaatan kita yang harus kita ikuti.
Dan siapa lagi yang nak kita ikuti, karena mereka ini lebih tahu dari kita akibatnya. Karena kalau kita tak ikuti dengan mengerjakan solat berjamaah, apakah itu solat Jumat atau solat tarawih, kalau seandainya terjadi dari virus-virus tadi, pacak kena sekampung loh. Oh, Kalau ya kena Allah. sekampung, sarulah kita. Iya benar. Nah, ini artinya sudah ada petunjuk dari para ulama kita. Ya, Pak Denny ini ulama, Pak, beliau ini. Bukan kepala kantor baik beliau ini. Beliau ini ustadz, ulama beliau ini. Siap. Ya, jadi makanya dia sebagai juru bicara Pak Wali itu karena ilmu agamanya luas. Masya Dan Allah. beliau ini ulama, memang aku tahu. Sehingga apa yang beliau omong ini memang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bukannya kita nak ngeliburkan uang terawih sembahyang. Alah kebuyan kita nyari dosa. Je Pak Denny tadi menak ke neraka lajulah kamu, menak ke surga aja aku. Nah, kita main itu kan. Iya benar. Nah, jadi artinya tak katik kita yang nak ngelarang uang. Kita ngelarang uang tapi bakal berdosa kita. Jadi semuanya ini sudah ada tuntunan. Dan ini kan dia omong ke Pak Denny tadi, virus ini memang ciptaan Allah. Jadi artinya tuh karena dia ciptaan Allah, Allah lah yang akan mengangkatnya lagi. Pada itu kita harus ikuti apa petunjuk pemerintah, baik gubernur, wali kota, kepala kantor Kementerian Agama, untuk tidak hidup artinya di tengah-tengah keramaian seperti menjalankan sholat Jumat, sholat tarawih. Nah, mengenai di pasar tadi, ya tak pacak kita nahannya sikok-sikok karena mereka ini bukan kelompok. Ya kan? Bukan kelompok. Ada yang dari jurusan sana, jauh barat, timur, selatan, sikok-sikok. Kumpul kalau. Tapi pecaknya nih baru hari ini Pak yang rame nih. Yang mulai rame. Tapi tak ada perlu rame karena keadaan macam ini kan semua serba susah. Yang begawi banyak di rumah yang begawi bangunan tidak di stop dulu. Pemborong-pemborong di stop dulu. Jadi memang perputaran ekonomi kita memang sulit sekarang ini. Dan memang tidak terlalu banyak itu. Cuma sekali-sekali, besok mungkin tak lagi orang belanja. Orang hari ini baik nak belanja. Jadi aku kira kata masalah lah. Yang penting sekarang kita ikuti apa petunjuk pemerintah. Mana yang uji beliau bagus, kita ikutilah. Ya, tak usah pecah nak ngelawan dia, tak bagus kayak di hadapan Allah. Astagfirullah. Nah, itu. Iya. Dan setiap keputusan yang diambil juga pastinya sudah dipikir matang-matang ya, Bu. Iya jelas. Ya ngomong tadi, beliau ini ulama kita, Pak Denny. Apa dia? Siap. Apa lagi yang nak kita turut? Benar. Alhamdulillah. Ya. Nah, Kak Denny, ada lagi yang nanya nih. Ini kayaknya banyak nih nanya ini. Tapi namanya siapa nih? Kayaknya dekat. Izin Kak Denny, nanya. Ada enggak program Kemenak Kota untuk menyantuni anak santri atau anak yatim dan jando-jando majelis taklim yang hidupnya kekurangan apalagi di tengah pandemi ini. Nah, kira-kira ada programnya enggak, Kak Denny? Ini kayaknya berhubungan sama ini juga ini. Baik ya. Jadi kami baru saja rapat tadi sebelum kita Telekom ini. Alhamdulillah syukur kita di Kementerian Agama menggalang dana zakat, infak dan sedekah bagi keluarga Kementerian Agama. Dan alhamdulillah insya Allah kita akan mendistribusikan ada 1.000 karung ya, 1.000 karung beras ya, 5 kilo sekarungnya. Nah itu insya Allah mudah-mudahan ini Ustaz Samsudin ya sebagai ketua forum koordinat komunikasi TPQ ya, nanti guru-guru kita yang sudah didata itu kemarin ya itu akan diberikan sekedar alikasi dari keluarga Kementerian Agama. Termasuk juga marbot yang ada di Kota Palembang. Yang sudah terdata. Nah, data ini datanya dari SIMMAS. SIMMAS itu Sistem Informasi Masjid yang sudah ada Kementerian Agama. Jadi kalaupun seandainya ada masjid yang tidak dapat ya karena memang belum terdata ya di Kementerian Agama. Kemudian juga kalau misalnya ada guru TPQ kok kami tidak dapat ya karena koordinasi dengan forum tadi belum mungkin kan? Karena kami dapatkan data itu dari forum komunikasi TPQ tadi. Nah, jadi ada 4 asnaf yang akan kita berikan. Yang pertama adalah ustadz ustazah yang ada di pondok pesantren. Nah, yang kedua adalah ustadz dan ustazah TKQ dan TPQ. Nah, ini
Buya Samsudin ini ketuanya ya. Kemudian yang ketiga adalah marbot masjid. Nah, dan yang keempat tenaga honor kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah uangnya sudah terkumpul. Nanti akan kita berikan beras ya. Beras itu insya Allah ya tidak mengecewakan ya. Alhamdulillah. Beras yang bagus lah, mutu yang bagus. Nah ini akan kami bagikan melalui KUA kecamatan dan melalui forum yang ada. Ya. Nah, tapi kami minta pembagian itu tidak numpuk, tidak banyak. Jadi biarlah petugasnya door to door bela, ngantar bela. Kalau kita banyak-banyak kan agak, apalagi PSBB diberlakukan. Oh iya benar. Insya Allah mudah-mudahan ini akan kita berikan. Ada ya peran Kementerian Agama ada. Jadi untuk dalam rangka membantu ala kadarnya kepada para mustahik yang wajib kita bantu. Berkah bulan Ramadan. Kalau tidak bulan Ramadan ini, kadangan itu kan tidak sedekah ini kan. Karena paling abdul sedekah ya Kiai Samsudin kan adalah di bulan Ramadan. Abdul sedekah di Ramadan. Kan? Alhamdulillah syukur. Ada ini kayaknya kepotong tadi pertanyaannya tadi. Ini ada terusannya ini. Kalau guru ngaji Cak Mano Kak, terus dapat bayaran juga enggak? Terutama yang PNS kira-kira dapat bagian enggak? Ada info enggak ini kira-kira Kak Deni? Terpotong tadi pertanyaannya, aku lupa jingok tadi. Kalau yang PNS tidak, kalau PNS itu kan sudah dapat tukin, yang lah dapat juga gaji 13, dapat THR, anak kan menjawab. Tidak keterikatan dengan NIP. Ini ya. Kiai Samsudin lagi kalau ada NIP jangan dijauh. Kalau ada yang lebih berhak lagi kan. Iya. Jadi ini apa namanya? Ya semestinya yang PNS itu ngejuk. Masa PNS nak minta pula kan? Bantu mestinya. Bantu, jangan dibantu. Masya Allah. Nah ini Buya, ada yang nanya nih, kayaknya ibu-ibu majelis taklim ini. Assalamualaikum Buya, izin nanyo. Cak Mano yang sebaiknya kami ibu majelis taklim ini lakukan, karena di daerah kami ini kan masih relatif aman. Sementara kadang kami rindu pengen majelis taklim. Baiknya Mak Mano. Terus kira-kira Cak Mano gambaran majelis taklim sekarang ini, karena kami tidak tahu kondisi terutama di kota ini Cak Mano. Jadi kayaknya lagi di daerah, Buya. Boleh Buya, boleh mungkin dijawab. Jadi memang kondisi majelis taklim ini bukan baik di daerah, di kota juga, seluruh kota Palembang ini diinstruksi ke Pak Deni, Pak Kepala Kantor, agar di stop dulu majelis-majelis taklim ini yang kumpul-kumpul pengajian, tadarusan, termasuk tarawih. Jadi ditahan dulu di rumah masing-masing, tadarusan di rumah masing-masing, tarawih di rumah masing-masing, dan tidak mengadakan kegiatan kumpul-kumpul. Nah itu, apalagi di daerah. Jadi walaupun keadaannya aman, tapi tetaplah waspada. Karena kita ini sudah termasuk di zona merah, bahkan meningkat ke PSBB. Itu yang disampaikan oleh beliau tadi. Nah, jadi masalah rindu itu kita rindu galau nak kumpul. Siapa tak rindu? Iya, cuma keadaan mak mano. Sekarang ini Tuhan membatasi kita untuk kumpul. Iya, selama ini Allah perintahkan, Nabi perintahkan silaturahmi itu bagus. Tapi keadaan sekarang mak mano. Kalau kita ngelawan laju, lawan koronasi itu. Kalau kita galak, kan? Iya. Kalau tidak tahan, kalau dijepitnya. Jadi kita ikuti lah pokoknya. Jangan dulu berkumpul-kumpul. Untuk keselamatan kita juga ya, Buya ya, terutama ya. Iya. Makin besar perluasannya malah tidak terkendali gitu kan. Iya. Tujuannya baik. Iya, ada waktunya. Nah ini Buya, aku nyingok ke YouTube kita bentar, ini ada yang nanya ini kayaknya. Iya. Ustadz, Cak Mano caronyo, aduh aku agak minus ini mata aku. Cak Mano caronyo agar setelah Ramadan kami ini masih semangat untuk sholat tahajud dan sunnah-sunnah lainnya. Biasanya setelah Idul Fitri, kebiasaan Ramadan ini galak selesai pulau. Maksudnya tidak bertahan, Cak itu Ustaz. Mungkin intinya Cak Mano biar kebiasaan kami ini, terutama ibadah yang lain ini tetap bertahan setelah Ramadan ini. Mungkin Buya boleh. Jadi
dalam setiap gawe kita harus tahu dengan tujuan dulu. Kenapa? Sholat tahajud itu kan tujuannya pertama meningkatkan derajat kita. Kedua, kita memohon perlindungan Allah. Yang ketiga, dilindungi oleh Allah. Keempat, seluruh masalah dalam kehidupan kita akan diberi oleh Allah jalan keluarnya. Nah sekarang keempat-empat ini penting dalam hidup kita. Nah karena kita masuk penting, sehingga kita harus terus dan jangan berhenti, harus terus kita lakukan. Untuk mengerjakan sholat tahajud, dan juga apalagi sholat 5 waktu. Nah itu. Jadi harus diniatkan nian. Nak diniatkan jangan tinggal lagi. Ya. Niatnya jangan setengah-setengah, ya, Buya ya. Setengah-setengah, ya. Kak ini boleh nambahin Kak terkait ini tadi Cak Mano biar kita nih umat muslim. Jangan cuma di Ramadan bae angatnya nih, gitu nah. Istiqomahan ya. Iya. Istiqomahan itu artinya kata Rasulullah yang paling baik itu adalah bidawamil istiqomah. Jadi didawamkan dan istiqomah. Jadi di bulan Ramadan ini salah satu nama bulan Ramadan namanya Syahrul Tarbiyah, Syahrul Ibadah. Jadi bulan pendidikan dan bulan ibadah. Jadi kita di bulan Ramadan alhamdulillah syukur dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat malam, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud dan lain sebagainya di malam ini. Nah, makanya pendidikan dari Allah ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara kita memanfaatkan pendidikan waktu diberikan oleh Allah ini? Ya lakukan itu. Nah, kalau kita sudah melakukan secara dawam, terus-menerus, istiqomah, tidak pernah tinggal ya, kita sholat malam itu, ya insya Allah setelah bulan Ramadan, nah kebiasaan itu akan mendarah daging. Mendarah daging untuk kita lakukan juga di luar bulan Ramadan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Buya Samsudin tadi, saya sepakat sekali ya bahwa orang yang mendawamkan sholat malam ini luar biasa. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyam asar buka maqam. Jadi barang siapa yang menambah sholat nafilah, sholat 5 waktu ditambah dengan sholat malam, ya maka Allah Ta'ala akan memberikan suatu keistimewaan baginya. Asa ayyam asar rabbuka maqam mahmuda. Ketahuilah kata Allah, orang yang seperti inilah yang akan kuangkat derajatnya. Nah, jadi Rasulullah itu dalam sejarahnya tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ya, dia sakit pun melaksanakan sholat malam. Tetapi ini tidak diwajibkan oleh Rasulullah. Walaupun dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Nah, jadi kenapa sholat malam itu ya harus kita lakukan, harus kita dawamkan dalam hidup dan kehidupan kita, bukan hanya di bulan Ramadan ini. Karena sholat malam ini adalah sholat yang paling khususiyah, ya. Ketika kita orang lain terlena dengan mimpi-mimpi yang indah, ya, dia meninggalkan urusan dunia, istirahat, kita bangun, mengambil air wudhu, bentangkan sejadah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, kita jadi tumbalnya Allah, ya, tumbal. Saya mengatakan orang yang dalam tahajud ini adalah tumbal. Karena di dalam hadis kan dikatakan kalau selagi masih ada orang yang berzikir, ya, orang yang melaksanakan ibadah kepadaku di suatu negeri itu, maka tidak akan kutimpahkan musibah. Nah, orang yang dalam sholat malam itu termasuk dia bersedia untuk menjadi tumbal. Nah, itu kan bersedia untuk menjadi tumbal. Kenapa? Saya katakan demikian karena orang lain tidur semua kan lupa. Dia ingat dengan Allah. Nah, jadi oleh sebab itulah, ya, masalah sholat malam ini. Ya, kita biasakan di bulan Ramadan ini. Insya Allah mudah-mudahan ya gerakan hati kita untuk selalu melaksanakan ibadah sholat malam di luar bulan Ramadan. Nah, cara supaya kita dawam ya, itu kalau seandainya kita memang tidak bisa tidur dulu, biasanya kita tidur kan paling kita terbangun jam 4:30, ya. Nah, supaya kita enak, sebelum tidur sholat dulu. Nah, sebelum tidur sholat dulu. Itu sudah Isya, ya. Kemudian ngobrol sama keluarga, nonton TV dan lain sebagainya. Nah, sebelum tidur, ambil air wudhu minimal 4 rakaat kita sholat hajat. Jadi sholat hajat ini sebagian apa dilakukan pada malam hari sebelum tidur, ya, itu bisa menjadi pengganti sholat tahajud, ya. Nah, kalau kita sudah tidur, itu sholat tahajud namanya, ya, di atas jam 00. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita memang mendawamkan itu,
Ya, kita kan sholat tarawih kan sebelum tidur kan? Ya, Nah, dawamkan juga sebelum tidur kita sholat hajat. Sholat al-hajati rokataini lillahi ta'ala. Jadi bila perlu hajat itu hati kita ngomong apa hajat kita. Besok aku nak merasa nak nembui pejabat, aku nak merasa nak minta nak minta roka. Hajat kan insyaallah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah hajat kita itu. Amin. Astajib lakum. Doa kamu kepadaku, insyaallah doamu itu akan kukabulkan. Kita ni kalau tidak yakin, ya. Nah keyakinan inilah yang menjadi kita putus asa, ketidakyakinan itu. Akhirnya percuma aku lah banyak sholat, lah banyak ini, tapi masih saya inilah. Nah ini karena tidak yakin. Sebab apa? Al yakinu la yuzalu bisyakki, itu kan usul fik. Keyakinan itu ya la yuzalu bisyakki, akan meninggalkan akan menghapuskan keraguan-keraguan. Ya. Da ma yuribu ila ma la yuribu. Jadi kita harus melakukan hal seperti itu. Ya. Jadi kerjakan sholat malam itu luar biasa. Salah satu sholat sunnah yang makomnya tinggi disebut dengan sholat sunnah muakkadah itu adalah sholat malam. Kan? Alhamdulillah. Jadi memang alangkah sayangnya Ustaz ya di bulan yang baik ini terutama ibadah-ibadah sholat yang lain itu kalau sampai tidak kita laksanakan tuh alangkah sayangnya. Selain kita tidak dapat pahalanya, selain juga banyak kerugiannya juga untuk kita. Sebenarnya emang ini momentum yang baik, terutama di tengah pandemi ini kan. Dalam artian kita diajarkan untuk semakin taat, untuk semakin rajin beribadah. Nah, ini berhubung waktu kita nih dengar lagi nak berakhir, Ustaz. Kayaknya aku ambil sih kok pertanyaan terakhir ini dari kayaknya nih emak-emak ini Buya Samsudin ini ahlinya nih majelis taklim ini. Izin Buya, assalamualaikum. Kami nak nanya Buya, kami emak-emak ini kan pas corona ini nak majelis taklim tak baca, jalan-jalan lah tak boleh lagi. Kami ini masak juga malas. Baiknya kami ini ngampoi di rumah nih Buya kalau cak ini. Boleh Buya mungkin dijawab ya. Ya, kalau memang belum ada kegiatan di rumah, banyak-banyak berzikir ya. Berzikir, pegang tasbih, duduk sambil ngobrol dengan cucung, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Baca juga salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ada lagi zikirnya yang ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan di hari kiamat. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu banyak manfaatnya kan. Kemudian kalau dia nak dimasak, masak. Kalau tak katik, berhenti masak. Jangan pening ego gitu ada. Apa yang ada masak? Kalau ada duit, pesan lewat online. Aduh kalau zaman macam ini. Membuntu sah kalau. Yang penting jangan bergosip, jangan bergibah, itu bebas. Nah, itu banyak gawe di rumah tu. Kata Pak Denny tadi kan, zikir, baca Al-Quran, itu gawe kita di rumah. Daripada jangan budak nak main game gawe. Macet gawe. Bukan berarti kita di rumah ini malas-malasan, justru kualitas ibadah harus makin ditingkatkan. Harus semangat di tengah-tengah COVID-19 ini. Iya, untuk beribadah kepada Allah. Syukur-syukur Buya ya, semakin rajin kita beribadah, semakin cepat Allah angkat musibah ini, Pak ya. Nah iya. Amin. Oke. Abdul Buya, terima kasih Buya sudah sama Kak Denny juga. Tapi tadi ada permintaan juga tadi dari salah satu penonton kita, mungkin dari Kak Denny atau mungkin Buya Samsudin Sudi Kironyo mimpin doa sore hari ini agar kita sebagai umat Muslim semakin tawaduk, semakin khusyuk. Pak Denny besok loh, bos aku beliau dia. Iya. Baca doanya. Ajalah Pak. Ajalah Pak Denny beh. Terutama biar pandemi kita nih segera Allah. Ya, amin. Ajalah Pak Ustaz tadi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Amin. afiyatil amda'i wa shifaiha wa Amin. nuril qasari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa Amin. ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu Amin. bika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa Amin. fa'fu 'anna ya Amin. karim ya rahman ya rahim. Amin. Allahumma antas salam wa minkas salam Amin. wa ilayka ya'udu salam. Amin. Ya rabbana bis salam wa adkhilna Amin. dar salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Amin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana Amin. la tahmil alaina isran kama hamalta ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu Amin. warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Amin. Rabbana atina fid dunya Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Buya, sudah Kak Denny sudah 1 jam kita berdiskusi, kita ngobrol masalah amalan di bulan suci Ramadan. Harapan kita semua bahwa setiap umat muslim dimanapun berada, baik yang nonton maupun tidak, semakin tinggi tingkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin mengambil hikmah dari apa yang terjadi sekarang, dan selepas Ramadan nanti kita semua semakin istiqomah, semakin tawadhu dalam beribadah. Amin. Syukron untuk Buya Samsudin sama ini. Afwan. Alhamdulillah. Masih ada dikit ilmu-ilmu di madrasah tuh nempel. Syukron buat Buya sama Kak Denny. Salam untuk sama kawan-kawan di Kemenak. Semoga sehat galau, terhindar dari COVID-19. Dan kita selalu berdoa semoga Allah angkat musibah ini. Amin. Jangan ya biar kita semua bisa kembali beraktivitas dengan normal lagi. Salam Buya, Kak Denny sama kawan-kawan yang lain. Kita pamitan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu tadi penonton sekalian, penonton Sriwijaya Post dan juga Tribun Sumsel. Kita sudah ngobrol bareng Kak Denny, Ketua Kemenak Palembang, dan juga Buya Samsudin dari Ketua Majelis Ta'lim di Palembang. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi hikmah dan juga bisa menjadi motivasi buat rekan-rekan sekalian yang menonton untuk semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Ahmad Saddam Hussein beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak buat Anda yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe juga di channel kita, follow sosmed kita juga di Instagram di @tribun_sumsel dan di @sriwijaya post, di channel YouTube-nya juga ya. Nanti di subscribe di bagian bawah sini, di mana nih? Nah, di sini. Kalau nggak salah di sebelah sini. Nah, jadi jangan lupa di follow juga sosmed kita ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di segmen Ramadan Virtual Fest 2020 dengan tema menarik lainnya. Saya Mas Saddam Hussein pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.